Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Fauzi dari kelas 5E dengan NIM 2110310151101. Di sini saya akan memperhatikan pemrograman jaringan komputer Open System Interconnection atau OSI Second Layer Model. Second Layer OSI, layer pertama itu ada physical layer, layer kedua data layer, layer ketiga network layer, layer keempat transport layer, layer kelima session layer, layer keenam presentation layer, yang ketujuh application layer. Yang pertama physical layer adalah lapisan pertama atau layer pertama dalam model OSI Open System Interconnection. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengelola transmisi sinyal fisik di antara perangkat-perangkat dalam jaringan komunikasi. Fungsi utama dari physical layer adalah mengatur cara data diubah menjadi sinyal fisik yang dikirim melalui media transmisi seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Di sini ada beberapa karakteristik dan tugas terkait dengan physical layer. Yang pertama itu ada transmisi bit. Lapisan ini mengatur cara bit data diubah jadi sinyal fisik. Ini melibatkan modulasi, demodulasi, encoding, dan encoding data. Kedua ada sinyal fisik. Physical layer mengelola berbagai jenis sinyal fisik seperti tegangan listrik, gelombang cahaya, atau gelombang radio, tergantung pada jenis media transmisi yang digunakan. Terus yang layer kedua itu ada data link layer. Data link layer adalah lapisan kedua atau layer kedua dalam model OSI Open System Interconnection. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengelolaan aliran data antara dua perangkat yang berdekatan dalam jaringan komunikasi. Data link layer berfokus pada transmisi data secara reliable melalui media transmisi fisik seperti kabel atau media net kabel. Di sini ada beberapa karakteristik dan tugas yang terkait dengan data link layer. Yang pertama itu ada framing. Data link layer membagi data yang diterima dari lapisan di atasnya menjadi bingkai atau frame. Setiap frame biasanya memiliki header dan trailer untuk mengidentifikasi frame tersebut dan mengidentifikasi dan mendeteksi kesalahan dalam transmisi. Yang kedua itu alamat MAC. Lapisan ini menggunakan alamat MAC, Medial Access Control, untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan lokal. Alamat MAC ini adalah alamat bisnis unit yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan. Ketiga adalah network layer. Network layer adalah lapisan ketiga atau layer ketiga dalam model OSI Open System Interconnection. Lapisan ini memiliki peran penting dalam pemilihan data di seluruh jaringan, termasuk routing data antara perangkat dalam jaringan yang berbeda. Network layer berfokus pada pengiriman data dari satu node ke node lain dalam jaringan, terlepas dari seberapa jauh perangkat tersebut berada atau apa jenis media fisik yang digunakan. Tujuan utama network layer adalah untuk memastikan data dikirim dengan efisien dan andal dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan melalui routing tepat dalam kontrol lalu lintas. Contohnya itu kontrol protokol atau IP. Yang keempat, transport layer. Lapisan transport adalah dalam model refleksi OSI yang bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi end-to-end antara perangkat yang berada di dua ujung jaringan. Ini mencakup mengatur koneksi, pengiriman data yang andal, kontrol aliran, dan pengontrolan kesalahan. Tujuan dari transport layer ini adalah untuk memastikan pengiriman data yang andal, efisien, sesuai urutan antara perangkat di jaringan. Transport layer ini juga menyediakan
fleksibilitas dalam pengelolaan koneksi dan pengiriman data tergantung pada kebutuhan aplikasi yang berbeda. Yang contohnya itu di protokolnya itu TCP dan UDP. Yang kelima ada session layer adalah lapisan dalam modesi open system interconnection. Lapisan ini memberikan contoh untuk mengelola, mulai dan mengakhiri sesi komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Lapisan sesi tanggung jawab atas penyelarasan dan pengendalian komunikasi antara perangkat yang berkomunikasi di jaringan. Tujuannya utamanya itu untuk mendirikan sesi komunikasi antara perangkat pengirim dan penerima. Ini melibatkan negosiasi parameter sesi seperti tipe sesi, keamanan, dan karakteristik lainnya yang diperlukan selama sesi berlangsung. 6. Itu presentation layer. Dan kelima dalam model OSI open system interconnection. Lapisan ini memiliki peran utama dalam mengelola, memulai dan mengakhiri sesi komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Lapisan sesi bertanggung jawab atas penyelarasan dan pengendalian komunikasi antara perangkat yang berkomunikasi di jaringan. Tujuan utamanya itu untuk mengelola karakter encoding dan enkripsi data, dengan memastikan bahwa data yang dikirim dan dalam berbagai karakter cek atau dalam bentuk terenkripsi dapat diterima dan dipahami oleh perangkat penerima. Terakhir, yang ketujuh itu application layer. Aplikasinya lapisan dalam model aplikasi OSI yang bertanggung jawab untuk menyediakan layar komunikasi antara aplikasi yang berjalan pada perangkat komunikasi dan jaringan. Ini mencakup berbagai protokol dan layanan yang digunakan oleh aplikasi berkomunikasi dan berinteraksi dengan jaringan. Tujuan utamanya itu untuk menyediakan layanan komunikasi yang mengakhiri aplikasi untuk berinteraksi dengan jaringan dan dengan penggunaan. Ini mencakup berbagai layanan dan protokol yang membantu pengiriman data aplikasi dan manajemen interaksi antara aplikasi dan jaringan. Sekian, terima kasih. Kurang lebih yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.